Tahukah kamu bahwa sebagian besar uang yang berputar dan pekerjaan yang menopang hidup kita berasal dari satu sektor raksasa loh, yaitu sektor jasa. Bukan hanya menjual barang, tetapi menjual keahlian, pengalaman, dan pelayanan. Di hampir semua negara, sektor jasa adalah penyumbang utama produk domestik bruto atau PDB. Dan di dalam sektor besar ini, ada loh satu subsektor yang menjadi nadi ekonomi modern, yakni jasa keuangan. Jika kita mundur ke masa lalu, layanan keuangan mirip zaman purba. Mengirim uang harus ke kantor pos, pakai amplop, menunggu berhari-hari. Sekarang cukup sentuh layar ponsel aja. Transformasi ini mencerminkan perjalanan panjang jasa keuangan dari era 1.0 hingga era 4.0. Era 1.0, bank sentris. Pada tahap awal, layanan keuangan sepenuhnya bergantung pada bank. Transfer, kredit, tabungan, dan semua transaksi hanya bisa dilakukan di kantor cabang dengan jam operasional yang terbatas. Masyarakat di daerah terpencil otomatis tertinggal dari akses layanan ini. Akhir abad ke-20 membawa titik balik besar ketika internet mulai digunakan sebagai fondasi modernisasi layanan keuangan. Selanjutnya, era 2.0, digitalisasi keuangan. Masuk era digital, internet memungkinkan transaksi dasar seperti cek saldo, transfer, pembayaran tagihan tanpa hadir di kantor cabang. Namun, digitalisasi tidak terjadi merata. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh beberapa hal, seperti infrastruktur digital, akses penggunaan, dan juga tingkat penggunaan. Karena itu, negara-negara Asia Pasifik bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, saat ini kita akan membandingkan 9 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, dan negara kita tercinta, Indonesia. Keunggulan fintech. Yang pertama, fintech membantu memecah layanan bank tradisional menjadi produk spesialis yang lebih efisien dan berbiaya rendah, seperti e-wallet yang memungkinkan transfer gratis. Yang kedua, fintech membantu mengatasi kesenjangan akses, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan bank bisa masuk ke sistem keuangan melalui ponsel mereka. Perbedaannya tampak jelas pada data kepemilikan rekening bank. Singapura, Australia, dan Selandia Baru hampir mencapai inklusi sempurna. Sebaliknya, Indonesia, Vietnam, dan Filipina masih mengalami tingkat kepemilikan rekening yang rendah, menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki akses dasar ke layanan formal. Kami menyusun indeks daya saing digital menggunakan 4 data, yaitu Secure Internet Servers, Internet Users, Mobile Cellular Subscription, dan Account Ownership. Data ini menghasilkan skor tunggal lalu dikelompokkan menjadi klaster distribusi, yaitu Alpha 25% skor tertinggi, Beta 50% skor tengah, dan Gamma 25 skor terendah. Yang pertama, kelompok Alpha, sang pemimpin regional. Kelompok Alpha terdiri dari Singapura, Australia, dan Selandia Baru. 3 negara dengan infrastruktur digital yang kuat, regulasi yang stabil, dan inklusi keuangan yang hampir sempurna. Fintech di negara ini tidak lagi berfokus untuk membuka akses dasar, tetapi meningkatkan efisiensi. Mereka adalah pusat keuangan global yang sudah matang secara digital. Kelompok Beta, fase akselerasi. Kelompok Beta terdiri dari Thailand, Malaysia, dan Brunei. Negara-negara ini memiliki infrastruktur digital yang solid dengan adopsi fintech yang cepat. Thailand berkembang pesat dengan QR payments, Malaysia dengan regulasi progresif, dan Brunei dengan populasi kecil
tetapi berpendapatan tinggi. Kelompok ini sedang membangun landasan untuk mencapai kesiapan seperti Alfa. Terakhir, kelompok Gamma, tantangan besar, potensi besar. Kelompok Gamma terdiri dari Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Negara-negara ini menghadapi tantangan geografis, kesenjangan akses, dan penetrasi infrastruktur yang belum merata. Namun justru di kelompok inilah fintech berperan paling transformatif. Mobile money, e-wallet, dan layanan digital lainnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk masuk ke sistem keuangan formal. Vietnam menunjukkan adaptasi teknologi yang cepat, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi. Sementara, Indonesia dan Filipina memiliki populasi yang besar dan tersebar luas, sehingga inovasi fintech menjadi kunci. Integrasi SDGs nomor 8, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. Fintech bukan hanya soal teknologi, ia adalah instrumen pembangunan yang berkontribusi langsung pada SDGs nomor 8. Pertama, mendorong inklusi keuangan. Akses ke rekening dan layanan keuangan formal memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi modern. Fintech memperluas akses ini melalui layanan berbasis ponsel yang murah dan mudah digunakan. Ini mendukung target 8.10 pada SDGs tentang perluasan layanan keuangan. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Ekosistem fintech menciptakan pekerjaan mulai dari teknologi, keamanan cyber, analis data, hingga gig ekonomi. Ini mendukung target 8.3 dalam mendorong produktivitas UMKM dan inovasi. 3. Memperkuat UMKM. Fintech membuka akses pembiayaan digital, pembayaran standar seperti KRIS, dan pasar online yang lebih luas. UMKM dapat membangun jejak digital yang mempermudah akses kredit formal. Ini meningkatkan pendapatan, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal. 4. Mengurangi ketimpangan regional. Fintech mampu menjangkau wilayah terpencil tanpa membangun cabang fisik, sehingga biaya layanan turun, efisiensi meningkat, dan inklusi keuangan menjadi lebih merata. Ini mendukung target 8.1 dan 8.2, yaitu pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Kelima, mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, fintech memperkuat stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Kalau ngomongin negara mana yang biasanya jadi pusat perhatian, kita hampir selalu mulai dari negara yang populasinya besar. Soalnya makin banyak orang, makin seru dinamika di dalamnya. Nah, di kawasan ini 3 nama langsung muncul, yaitu Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Terus dari 3 itu, coba tebak siapa yang paling banyak menyita perhatian? Tentu Indonesia. Padahal tantangannya tuh juga berat. Negara kepulauan luas, aksesnya ribet, jaraknya jauh-jauh. Tapi justru di tengah kondisi serumit ini, pasar fintech Indonesia lagi paling bergerak di Asia Tenggara. Makanya buat urusan SDGs Point 8, semua mata langsung tertuju ke negara ini. Masalah spesifiknya tuh juga jelas. Jutaan masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses keuangan yang memadai. Kebayangkan gimana susahnya nyatuin semua itu? Nah, di titik inilah KRIS datang sebagai perubahan. Bayangin hanya dengan 1 kode, KRIS langsung merapikan ekosistem pembayaran digital yang tadinya tercerai-berai. UMKM dari kota sampai pelosok bisa menerima pembayaran digital dengan biaya yang lebih ringan. Inklusi keuangan juga meluas lebih cepat dari dugaan banyak orang. Gak heran kalau dunia mulai melirik Indonesia. Lalu peran Bank Indonesia? Besar banget dong. Mereka bikin KRIS bukan cuma jalan di dalam negeri, tetapi berhasil membawa KRIS menjadi benchmark internasional. Secara global, KRIS menjadi alat yang secara nyata berkontribusi pada pencapaian SDGs Point 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan jejak data digital untuk jutaan UMKM, KRIS mempermudah akses mereka ke kredit formal.
Ini adalah bukti nyata bahwa infrastruktur pembayaran digital yang terstandarisasi adalah kunci untuk mengangkat perekonomian kecil dan menciptakan pertumbuhan global yang lebih merata. Singkatnya, KRIS bukan hanya sebuah kode, tetapi sebuah standar yang diekspor. Ia membuktikan kepada dunia bahwa dengan regulasi yang tepat, negara berkembang seperti Indonesia dapat memimpin dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif, serta relevan di tingkat lokal maupun internasional.